Yaitu dia yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya di sini. Di sebelah saya sudah ada Pak Bobi Adityo Rizaldi yang merupakan jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Selamat malam, Mas Bobi. Sekarang saya juga sudah bersama dengan Mas Pak Khairul Fahmi di sini, pengamat pertahanan dan hubungan internasional kita, Pak Fahmi. Selamat malam, kita ketemu lagi ya. Sekarang saya akan sapa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Michael Sianipar, jubir dari TPN Ganjar Mahfud. Bang Michael, selamat malam. Sambil saya menunggu di sini dari Timnas Anies Muhaimin, Pak Jazilul Fawait. Mungkin saya ingin ke nomor 2 terlebih dahulu, Pak Bobi. Sesuai dengan tema saya, ini karena kalau kita melihat isu besok itu kan bahas banyak sekali. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tapi sesuai dengan judul saya mengenai postur pertahanan untuk Indonesia ke depan, dari Prabowo Gibran, ini akan melakukan apa ini? Mengingat dianggap bahwa Pak Prabowo paling tahu betul ini mengenai postur pertahanan seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi memang tema besok ini Bapak Prabowo memiliki secara atribut keunggulan komparatif lah. Sebagai Menteri Pertahanan juga, beliau juga sudah pernah menjadi prajurit TNI, dan dalam konteks beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau juga melakukan banyak diplomasi internasional, sehingga topik besok ini adalah ya itu adalah makanan sehari-harinya. Tinggal bagaimana disampaikan kepada publik mana yang paling realistis untuk membangun suatu kekuatan pertahanan yang baik, karena jangan sampai dianggap skupnya Pak Prabowo itu hanya soal organisasi militer saja, sedangkan di dalam visi dan misi pertahanan keamanan negara dalam Astacita nomor 2 itu adalah pertahanan negara yang terbaik itu adalah mewujudkan kemandirian. Nah, mewujudkan kemandirian macam-macam itu salah satunya adalah memerlukan keutuhan wilayah. Untuk menjaga keutuhan wilayah itulah perlu militer dan pertahanan. Nah, oleh karenanya ini adalah bukan hal yang tradisional. Ada rencana dulu untuk belanja lagi alutsista kita tidak? Mengingatkan ini kan ada generasi-generasinya. Amerika sudah generasi 4, kalau kita masih ya, jauh lah dari itu. Bagaimana? Kalau belanja pertahanan itu pasti, karena kita itu ada 10 tahun gap antara tahun 98 sampai 2008 kita tidak memodernisasi. Sehingga banyak istilahnya itu senjata yang diawaki itu sudah habis masa pakainya, seperti ada F-5E Tiger, itu ada juga beberapa kapal-kapal frigat yang itu perlu diperbaharui dalam postur pertahanan ke depan untuk mengembalikan postur yang sama di sebelum tahun 98. Postur pertahanan atau pertahanan Indonesia kuat kalau alutsistanya juga ada modernisasi. Sekarang saya ke nomor urut 1 di sini, saya sudah melihat Pak Jazilul Fawait. Pak Fawait ini iya, Caca. Sudah tersambung ya, Assalamualaikum. Baik. Nah, kalau dari nomor 1 ini seperti apa untuk postur pertahanan kita? Mengingat sebelumnya kan sempat ada kritik kencang, gak usah beli-beli pesawat, yang penting pangan. Nah, seperti apa? Ya, tentu debat yang ketiga ini Pak Anies di bidang pertahanan dan diplomasi luar negeri, kita ingin memodernisir sistem pertahanan kita dengan alat-alat alutsista yang memang sesuai dengan atau yang adaptif dengan perkembangan zaman. Memang kita di bidang pertahanan ini seperti disampaikan tadi memang perlu modernisasi dengan alat-alat pertahanan. Namun yang terjadi pada hari ini sesungguhnya perencanaan untuk membeli alat-alat pesawat atau alutsista itu sungguh sangat besar. 2020-2024 ini malah kita mau membeli alat-alat perang, alutsista dari utang. Nah, kita artinya perencanaan penguatan hanya membeli alat perang, menurut saya juga harus diiringi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Karena 389 triliun itu sesungguhnya selain membeli alat pertahanan, itu juga bisa menguatkan industri pertahanan dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, besarnya anggaran ini seperti juga disampaikan oleh Pak Prabowo, memang di Kementerian Pertahanan itu banyak markup anggaran untuk pembelian alutsista. Itu harus ada transparansi. Nah, yang kedua, bahwa memang Kementerian Pertahanan yang kemarin di bawah Pak Prabowo ini kan juga punya tugas membuat food estate. Seakan-akan memang
perspektif pertahanan kita ini bukan hanya militer tapi perspektif supremasi sipil gitu. Kemudian diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas ketahanan pangan, food estate. Tapi sampai detik ini food estate juga sok masalah, alat perang juga masalah kalau menurut saya. Sehingga itulah yang nanti Baik. akan disampaikan oleh paslon nomor 1. Memang isu soal pertahanan dan diplomasi itu isu yang sangat elit. Orang di bawah nggak paham itu alat-alat persenjataan, jenis-jenis persenjataan itu pasti di bawah juga tidak paham. Yang kedua soal diplomasi. Sekali lagi pasangan nomor 1 ingin diplomasi ini diplomasi dari rakyat oleh rakyat. Diplomasi ini bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas kedutaan besar, tapi tugas dari warga negara yang ada di luar negeri, baik itu diaspora, termasuk juga meningkatkan brand nasional kita. Baik. Kita ini sesungguhnya ketinggalan semua, baik di bidang kuliner, fashion, itu jauh dibanding Korea Selatan aja jauh. Baik. Nah, oleh sebab itu diplomasi luar negeri itu juga harus melibatkan diaspora, juga harus melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi, orang-orang Indonesia maksudnya. Nah, yang dulu dikatakan diplomat kita itu adalah pedagang, sampai hari ini juga tidak. Karena memang ternyata diplomasinya diplomasi apa itu, dia mau transaksional banget. Ya, Pak Fawait, ditahan dulu. Menghidupkan lagi seperti dasar sila Bandung ketika Bung Karno buat non-blok. Kepemimpinan Indonesia di mata dunia juga harus kelihatan. Bukan hanya negara yang hanya berhubungan jika ada kepentingan transaksi ekonomi. Oke, Pak Fawait, ditahan dulu. Nanti kita akan bahas, masih banyak segmentasi saya untuk membahas ini. Kita mengenai postur pertahanan kita dulu. Sekarang saya ke Bang Michael Sianipar. Itu tadi dari sini akan modernisasi alutsista, kalau dari 01 oleh anggaran, tapi dilihat apakah perlu atau tidak, besar atau tidak. Kalau dari 03 seperti apa? Ya, baik. Kalau kita mengantisipasi debat besok, itu temanya kan sebenarnya cukup luas ya. Bukan hanya pertahanan, tapi juga ada diplomasi, keamanan, dan geopolitik. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tema besarnya adalah terkait dengan kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara itu kadang-kadang membutuhkan hardware, dalam hal ini kekuatan militer, tapi seringkali juga membutuhkan softwarenya, yaitu diplomasi. Di mana ya tentu diplomasi yang kuat harus didukung dengan militer yang kuat juga. Dan kekuatan ekonomi yang juga cukup signifikan. Jadi visi dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah kita mau Indonesia menjadi kekuatan global. Kekuatan maritim global bahkan. Di mana kita bisa benar-benar menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Jadi kita mau meredefinisikan kembali politik luar negeri bebas aktif yang dibutuhkan di abad ke-21 ini, di era di mana dunia sekarang banyak bergejolak, itu yang seperti apa. Jadi kita tidak mau sekedar menerima sistem global yang sudah ada, kita memposisikan Indonesia menjadi negara kuat. Kuat ini dalam artian diplomasinya kuat, militernya kuat, dan daya tawar ekonominya juga kuat. Itu semua kita lihat menjadi satu kesatuan. Nah, tadi menyebut soal pertahanan. Memang betul Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Tapi kalau kami melihatnya, untuk memperkuat pertahanan itu tidak terlepas dari kekuatan ekonomi Indonesia juga. Satu tujuan yang Pak Ganjar akan lakukan adalah kita ingin Indonesia unggul, menuju Indonesia emas ini perlu pertumbuhan ekonomi yang cepat, yaitu 7% per tahun. Bagaimana cara kita melakukan itu? Salah satunya dengan industri pertahanan. Artinya apa? Di satu sisi kita mau modernisasi alutsista kita. Dan di sana kita perlu belanja, itu jelas. Dan anggaran belanja Indonesia kalau dibandingkan negara-negara NATO atau negara-negara ASEAN itu memang masih kecil dibandingkan dengan PDB begitu. Jadi memang perlu perkuatan dari sisi belanja, tapi bukan sembarang belanja. Yang kita akan dorong adalah belanja alutsista kita itu harus juga menjadi investasi, bukan hutang. Tadi bahkan Pak Jazilul juga akan menyebutkan banyak hutang gitu. Pendekatan kami adalah kita tidak mau sekedar hutang untuk membeli senjata. Jangan sampai kita punya pesawat tempur, tapi ada stikernya, tolong jangan ditabrak, masih ngutang, masih nyicil gitu. Kita mau ada kebanggaan, dan kita mau kembangkan industri pertahanan dalam negeri juga. Jadi itu yang akan kita dorong ke depan, bahwa di dalam kontrak-kontrak militer, pengadaan alutsista, itu harus ada transfer teknologi. Dan bagaimana bisa ada kerjasama dengan industri pertahanan lokal. Karena kita bicara jangka panjang. Indonesia emas 2045 bukan hanya dari sisi ekonomi kuat,
Tapi pertahanannya kita harus kuat, harus ada industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri. Itu visi kita ke depan. Oke, nanti sebentar lagi, sesaat lagi Pak Fahmi akan memberikan komentar dari 3 masing-masing apa yang sampai disampaikan, mengingat bahwa semuanya ini maunya itu indah-indah sekali ya, mengingat bahwa bisa nggak kemudian beli alutsista nggak pakai utang, ya anggaran militer aja banyak untuk belanja karyawan, audit anggaran alutsista, sudah pasti sulit, ini seperti apa, bisa nggak buka-bukaan beli apa alutsista sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?